Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Tafsir Tarbawi yang beranggotakan 1. Lisa Hadid Istimunawaroh, 2. Kurnia Rizky Nurjanah, 3. Musamsul Aminullah, 4. Sandria Istikirana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pandangan Al-Quran tentang ilmu dan yang berilmu. Oke teman-teman, silahkan simak video dari kami. Bila ada pertanyaan atau hal yang masih membingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. A. Hakikat ilmu dan yang berilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu ialah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan tertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusannya yang sesederhana mungkin. Dalam pandangan Islam, pendidikan mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjadikan manusia yang tertanam dalam jiwanya nilai-nilai Islam, bukan hanya sebatas pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadikan manusia yang sekuler. Dengan kata lain, Islam menginginkan bahwa pendidikan merupakan sebagai tujuan untuk menciptakan manusia yang baik. Di samping ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dalam hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kedudukan orang yang belajar dalam pandangan Syekh Abdul Al-Qadir Jailani sangat diutamakan. Hal ini dapat terlihat dalam suatu paparannya pada hari Ahad pagi tanggal 7 Rajab tahun 545 Hijriah di Ma'had Namurah. Pelajarilah ilmu, ikhlaslah sampai engkau suci dari jangan munafik. Carilah ilmu karena Allah semata, bukan karena makhluk atau karena dunia. Pencarian ilmu karena Allah terletak pada perasaan takut kepada Allah. Ketika datang perintah dan larangan, justru kamu merapat berendah diri di hadapannya. Demikian pula bertawadhu kepada manusia atau rendah hati. Islam sebagai agama dan juga peradaban memiliki formulasi sendiri untuk menerangkan apa tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam konferensi pertama tingkat dunia tentang pendidikan Islam dikatakan, tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah menciptakan manusia yang baik dan soleh yang menyembah Tuhan dengan sebenar-benarnya, membangun struktur kehidupan dunianya sesuai dengan hukum Islam demi terwujudnya iman. B. Tafsir Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu dan berilmu. 1. Al-Mujadalah ayat 11, 2. Az-Zumar ayat 9, 3. Al-Baqarah ayat 247-249. 1. Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan melapangkan buat kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha mengetahui. Ayat di atas memberi tuntunan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam suatu majelis. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu oleh siapapun, berlapang-lapanglah, yakni berupayalah dengan sungguh-sungguh walau dengan memaksakan diri untuk memberi tempat orang lain dalam majelis-majelis, yakni satu tempat, baik tempat duduk maupun bukan. Apabila diminta kepada kamu agar melakukan itu, maka lapangkanlah tempat itu untuk orang lain itu dengan sukarela. Jika kamu melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan melapangkan segala sesuatu buat kamu dalam hidup ini. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu ke tempat yang lain, atau untuk diduduk tempatmu buat orang yang lebih wajar, atau bangkitlah untuk melakukan sesuatu seperti untuk salat dan berjihad, maka berdirilah dan bangkitlah.
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari antara kamu yang memperkenankan tuntunan ini dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan sekarang dan masa datang Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ayat di atas menegaskan perbedaan sikap dan ganjaran yang akan mereka terima dengan sikap dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah orang yang beribadah secara tekun dan tulus di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri secara mantap, demikian juga yang ruku dan duduk atau berbaring, sedang ia terus-menerus takut kepada siksa akhirat dan dalam saat yang sama senantiasa mengharapkan rahmat Tuhannya, sama dengan mereka yang baru berdoa saat mendapat musibah dan melupakannya ketika memperoleh nikmat serta menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu? Tentu saja tidak. Katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dan mengisahkannya dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah dan mengkufurinya? Sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah ulul albab, yakni orang-orang yang cerah pikirannya. Berikutnya yaitu Al-Baqarah ayat 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut dibawa malaikat. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Ayat 248. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minna wa man lam yata'amhu fa innahu minni ghurfatan biyadihi fasaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawayahu wal ladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana yauma bijaluta alladina yadunnuna annahum malakullahi kam min fi'ati qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menjeduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian
mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.